Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya. Lihat bahwa kemarin Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan 25 basis point dari 4 menjadi 3,75. Masih ada ruang begitu, beberapa orang juga mengatakan untuk menurunkan suku bunga acuan. Bahkan ini diharapkan bisa menjadi katalis positif 6 bulan ketika suku bunga BI tercermin juga di suku bunga perbankan untuk juga bisa lebih masif begitu penyaluran kredit perbankan di masa-masa recovery mendatang. Seperti itu kan juga Anda melihatnya? Iya, saya sih termasuk yang setuju ya. Karena kalau kita lihat faktor eksternal dan internal itu yang menjadi pertimbangan. Dari faktor internal pertama adalah inflasi kita yang masih sangat rendah, bahkan kemarin sempat deflasi, itu juga kan cerminan dari suku bunga. Yang kedua kalau kita lihat kredit juga pertumbuhannya kan relatif rendah. Berarti itu ada hubungannya kalau suku bunga turun mestinya bisa dipacu. Paling tidak kredit-kredit yang berbasis nanti konsumsi atau berbasis sebagian usaha ya. Nah dari faktor eksternal ini juga mendorong kita di mana nilai tukar kita tiba-tiba menguatkan. Salah satunya adalah faktor pemilu di Amerika di mana kemungkinan resiko jangka pendek ini masih ada sampai dengan Januari gitu ya. Di mana Trump ini kan kelihatannya masih mau ke Mahkamah Agung dan ini yang membuat resiko jangka pendek sehingga aliran dana masuk cukup deras sehingga rupiah kita sampai dengan 14.000 gitu. Nah ini yang memacu kenapa bisa BI rate itu bisa turun gitu. Nah kita berharap memang belum tentu BI rate turun ini otomatis bisa kredit naik, itu belum tentu ya. Maka harus ada juga kebijakan lain yang mendukung BI sebenarnya, yaitu faktor di dalam fiskal ya, di mana mungkin produk-produk yang kiranya bisa bergulir di dalam negeri itu mungkin bisa dipotong pajak sehingga ada konsumsi masyarakat yang berulang terhadap produk tersebut gitu. Nah ini juga perlu dipikirkan, dibicarakan dengan para pengusaha apa kira-kira yang produk bisa berulang ya. Kayak kemarin misalnya mobil ya, orang udah nunggu-nunggu nih 10%, ternyata nggak jadi. Nah padahal itu menurut saya kalau itu dilakukan pasti akan ada pembelian gitu. Nah tapi kalau kita lihat dari trennya mobil pun sudah ada kenaikan walaupun kenaikannya tidak sebesar 2019 gitu. Jadi menurut saya ini ada hubungannya nanti bisa memacu pertumbuhan kredit, tetapi memang harus ada lagi kebijakan lain bukan hanya BI. Karena BI ini hanya bisa pada level bunga saja, tapi bahwa level untuk kebijakan sektorialnya itu ada di pemerintah. Oke, kalau kita berkaca juga pada salah satu faktor yang dipertimbangkan oleh Bank Indonesia adalah neraca perdagangan dan juga pembayaran. Kalau neraca perdagangan kita juga surplus 3,61 miliar US dollar ya pada bulan Oktober, dan untuk neraca pembayaran baru saja juga rilis di triwulan 3 2020 surplus juga menopang ketahanan eksternal. NPI mencatatkan surplusnya 2,1 miliar dolar Amerika pada triwulan 3 2020. Ini capaian surplus juga sebesar 9,2 miliar Amerika pada triwulan sebelumnya. Dan kalau transaksi berjalan pada triwulan 3 ini surplus juga ditopang peningkatan surplus neraca barang. Di triwulan 3 juga transaksi berjalan mencatat surplus 1,1 miliar dolar Amerika Serikat atau 0,4% dari PDB. Dengan capaian surplus dari neraca perdagangan, neraca pembayaran, tingkat inflasi juga bisa terjaga, bisa dikatakan rendah juga. Anda melihat bagaimana juga dampaknya terhadap penguatan nilai tukar rupiah dan juga pasar keuangan dalam negeri? Kalau dalam hal ini menurut saya mungkin kalau ada substitusi import bagus. Tapi kan problemnya bahwa impor kita berkurang karena memang produksi di dalam negeri kan berkurang. Bahkan kalau kita lihat mungkin mesin hanya bergerak sekitar 50%. Nah ini memang menjadi challenge buat Indonesia. Apakah kita mampu ke depannya itu menjadi substitusi import sesuai dengan harapan pemerintah gitu. Kalau ini nanti jadi substitusi import itu bagus. Tapi kalau kondisinya seperti sekarang itu berarti produksi kan turun ya. Kalau produksi turun berarti dari sisi supply side itu belum mengalami ekspansi yang luar biasa gitu. Nah ini biasanya nanti ada hubungannya kalau dengan perbankan tuh dengan pertumbuhan kredit.